Tribuners, Irjen Verdi Sambo hadir secara langsung dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari ini. Mantan Kadif Propam Polri tersebut menjalani sidang etik atas pelanggaran yang telah dilakukannya dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang merupakan ajudannya. Verdi Sambo tampak mengenakan seragam lengkap di mana ada 2 bintang tersemat di baju dinasnya. Sambo juga menggunakan topi Polri saat masuk ke dalam ruang sidang. Untuk mengetahui bagaimana situasi saat sidang kode etik yang digelar di Mabes Polri, sudah ada wartawan Tribun News, ada Abdi Rianda Sakti yang tersambung bersama dengan kami, saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Abdi, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Nila, terima kasih. Benar sekali, Ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo saat ini menjalani sidang kode etik di Mabes Polri, Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022. Sidang kode etik ini dilaksanakan secara tertutup. Awak media hanya boleh menunggu dari luar gedung selama proses sidang kode etik ini berlangsung. Verdi Sambo sendiri datang sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi dengan menggunakan seragam pakaian dinas harian lengkap dan dikawal oleh sejumlah anggota Propos yang sudah berjaga di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sebelum itu, Polri juga melakukan pengecekan terlebih dahulu kesehatan dari Verdi Sambo agar sidang kode etik ini berjalan dengan lancar. Sidang tersebut dipimpin oleh Kabid Intelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, dengan anggotanya yakni Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono, Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani, Analis Kebijakan Utama Sabara Baharekap Polri Komjen Heri Rudolf Nahak. Dalam hal ini ada 15 saksi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk sidang kode etik dari Irjen Pol Verdi Sambo. Dari total itu ada nama Baradae dan Bribka RR yang juga menjadi tersangka. Dalam hal ini dijadikan sebagai saksi sidang kode etik dari Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, hasil sidang kode etik Verdi Sambo juga akan ditentukan hari ini juga. Selain itu, terkait dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Verdi Sambo beberapa waktu lalu, itu tidak akan mempengaruhi sidang kode etik ini. Hingga kini, hingga saya melaporkan di Mabes Polri ini, sidang kode etik masih terus berjalan dengan penjagaan super ketat dari anggota Brimopolri. Untuk informasi teman-teman Tribuners sekalian, Irjen Verdi Sambo ini merupakan otak pembunuhan dari Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia memerintahkan ajudan lain yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J hingga tewas. Namun hingga kini Polri juga masih belum mau membeberkan motif terkait pembunuhan itu. Selain itu, selain Sambo, polisi juga sudah menetapkan 4 tersangka lainnya yakni istrinya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf alias Kuat, yang merupakan asisten rumah tangga atau sekaligus sebagai supir dari Putri. Putri terlibat pembunuhan berencana karena berada di rumah tempat kejadian perkara atau TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Dia berada di lantai 3 saat Bribka Riki dan Baradae ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Brigadir J. Dalam hal ini kelimanya dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan, junto pasal 55 dan pasal 556 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian Mila, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih banyak Abdi Rianda Sakti, wartawan Tribun News melaporkan. Tribuners, ini juga kali pertamanya Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul ke hadapan publik seusai ditetapkan menjadi tersangka. Telah terhimpun wawancara dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen itu akan ditentukan hari ini juga? Ya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340, 338, junto 5556, yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok
memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Seperti itu. Pak, jadi Verdi Sambo tadi masuk ke gedung jam berapa ya? 7.30. Ya, 7.30 bersama para saksi tadi sudah masuk dengan iya. Pengamanannya kan hari ini juga lebih ketat ya Pak ya? Ya, tetap ya dari Makobrimob untuk mengamankan para saksi dan juga terperiksa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.